Bab 17. Dia adalah seorang dewa pedang hebat. Sander Ye berencana pergi, tapi saat ini, Ella Fei berkata, "Tunggu sebentar." Sander Ye berbalik dan menatap Ella Fei. Ella Fei menatapnya dengan tajam. "Ingatlah, kesepakatanmu bertarung dengan Ronald di arena penentu hidup adalah 1 bulan kemudian. 1 bulan adalah 1 bulan, jangan bunuh dia sebelum itu. Jika tidak, kamu akan melanggar aturan dan akan mendapatkan masalah." Sander Ye terdiam, merasa terkejut dalam hati. Dia tak menyangka pikirannya akan terbaca oleh wanita ini. Sebenarnya, dia benar-benar berniat untuk diam-diam membunuh Ronald Nan. Dia suka langsung balas dendam. Ella Fei mendesah pelan, "Orang kuat bisa bertindak sesuka hati, tapi ingat satu hal, saat ini kamu masih berada di dalam akademi, kamu belum mencapai tingkat tak terkalahkan. Jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu akan ditekan oleh semua orang yang berada di atas." Sander Ye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Ella Fei tersenyum, "Pergilah." Sander Ye memberi hormat sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Ella Fei sedikit menggelengkan kepala. Murid ini memiliki banyak kelebihan, tapi terlalu tegas dalam urusan membunuh, seringkali tidak memikirkan konsekuensinya dengan baik. Tentu saja, itulah alasan kenapa dirinya menyukainya. Karena dulu dirinya juga seperti itu. Mengingat ini, Ella Fei menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sekarang dia bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh gurunya saat itu. Punya seorang murid yang keras kepala benar-benar membuat orang pusing. Pagoda ujian terletak di puncak ujian di bagian selatan Akademi Guanxuan. Puncak ujian sangat besar, mencakup ratusan mil persegi, dengan 9 puncak tinggi. Setiap puncak tinggi memiliki pagoda ujian. Dan ini adalah tempat di mana para murid Akademi Guanxuan berlatih. Sander Ye tiba di salah satu puncak ujian melalui portal teleportasi. Dia melihat pagoda ujian di kejauhan, dan senyuman muncul di bibirnya. Sekarang Sander Ye benar-benar ingin bertarung. Hanya melalui pertarungan, seseorang baru dapat terus menerobos batasannya. Dalam pertarungan dengan Heng Qisun, Sander Ye menyadari kelemahan pihak lawan, yaitu kurangnya pengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Para murid dari keluarga bangsawan seperti itu memiliki sumber daya melimpah. Itulah kelebihan mereka, tapi juga kelemahan mereka, karena mereka biasanya sangat menghargai nyawa. Jika berhadapan dengan orang yang benar-benar tak kenal takut, mereka akan merugi. Itu juga wajar. Bagaimana mungkin keturunan keluarga bangsawan mau berkelahi dengan seorang preman? Kejam. Setelah hidup di kota Huanggu selama bertahun-tahun, Sander Ye mengerti satu hal, ketika berkelahi, harus kejam. Jika tidak kejam, itu berarti kamu akan kehilangan nyawa. Sander Ye berdiri di depan pagoda ujian, di pintu masuk berdiri seorang pria tua. Ketika melihat Sander Ye, orang tua itu meliriknya, 2 jam, 100 kristal ungu. Sander Ye mengangguk, langsung mengeluarkan 200 kristal ungu dan memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menyimpannya di dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Ingatlah untuk keluar dalam 4 jam." Sander Ye memberi hormat, "Senior, apakah aku boleh pergi ke lantai mana saja dalam 4 jam ini?" Orang tua itu menatap Sander Ye, "Boleh, jika kamu punya kemampuan untuk itu." Sander Ye tersenyum, "Aku mengerti." Setelah berkata begitu, dia masuk ke dalam pagoda ujian. Setelah masuk ke lantai pertama, dia segera dipindahkan ke dalam ruang hampa. Di depannya muncul sebuah bayangan dengan pedang di tangannya. Sander Ye terdiam, ini adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba meluncur maju, dengan pedang langsung meluncur lurus ke arah Sander Ye. Cepat seperti angin.
Sander Ye memicingkan matanya, ia dengan cepat menghindar, dan pedang itu meluncur melewati dahinya. Hampir pada saat bersamaan, dia menendang dengan keras menggunakan kaki kirinya. Bam! Bayangan itu langsung terpental, dan pada saat berikutnya, Sander Ye melompat maju, meluncurkan siku ke rahang bayangan itu. Bang! Bayangan itu langsung hancur. Sander Ye mengibaskan lengan bajunya dan memasuki lantai 2. Lantai 2 masih menampilkan sebuah bayangan. Kali ini, Sander Ye langsung menyerang, berlari ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada bayangan tersebut. Sebelum bayangan itu sempat merespons, Sander Ye sudah menyerangnya dengan satu pukulan di dadanya. Bam! Bayangan itu pecah. Sander Ye lanjut ke lantai berikutnya. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba di lantai 7. Namun, ketika dia masuk ke lantai 7, muncul lagi sebuah bayangan di depannya. Bayangan tersebut memegang sebilah pedang, tapi tetap diam. Sander Ye menatap bayangan itu, siap untuk menyerang, tapi tiba-tiba beberapa bayangan muncul di depannya. Pupil Sander Ye menyusut tajam, ketika dia hendak menghindar, tiba-tiba pedang milik bayangan tersebut menembus bahu kanannya. Sander Ye sangat terkejut, dia segera melompat ke belakang, tapi hampir pada saat bersamaan, beberapa aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Sander Ye bergerak ke sudut ruangan, bahu kanannya dan seluruh tubuhnya mengalirkan darah. Dalam sekejap, pakaiannya telah menjadi merah karena darahnya. Sander Ye menatap bayangan tersebut, ekspresinya sangat serius. Pedang ini sungguh cepat, tanpa ada gerakan yang berlebihan. Sederhana dan langsung. Pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan yang melesat ke arah Sander Ye. Sander Ye menyipitkan mata. Dia tidak mengeluarkan pedang, melainkan terus menghindar. Hanya menghindar, tidak melakukan serangan balik. Dengan demikian, bayangan terus mengejar dan menyerang, sementara Sander Ye terus menghindar. Situasinya semakin menyedihkan, kadang berguling, kadang merangkak. Dari awal, tubuhnya terus terluka. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan tersebut semakin sulit untuk melukainya. Sander Ye mulai terbiasa dengan kecepatan bayangan tersebut. Kemudian, dia melatih kemampuan menghindar dengan memanfaatkan kecepatan lawannya. Dengan demikian, 1 hari, 2 hari berlalu. Pada hari ketiga, Sander Ye sudah sepenuhnya terbiasa dengan kecepatan lawannya dan menguasai pola pergerakannya. Ketika bayangan itu tidak bisa lagi melukainya, dan ketika bayangan itu menyerang dengan pedang ke arah wajahnya, Sander Ye tiba-tiba melompat ke depan, menundukkan kepala, dan memberikan pukulan di perut bayangan tersebut. Bam! Bayangan itu langsung menghilang. Sander Ye menghela napas lega, lalu duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Saat ini, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Kecepatan bayangan tersebut jelas melebihi banyak master di ranah Tongling, dan serangan pedangnya sederhana namun mematikan, sulit bagi orang biasa untuk melawannya. Hal yang lebih menakutkan adalah bayangan ini hanya mengejar satu hal, yaitu kecepatan. Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, itu benar-benar menakutkan. Setelah sekitar 2 jam, luka-luka di tubuh Sander Ye perlahan mulai sembuh. Sander Ye mengganti jubahnya dengan jubah bersih, lalu melihat ke arah sebuah portal teleportasi tidak jauh dari sana. Begitu dia memasuki portal teleportasi itu, dia akan masuk ke lantai 8. Lantai 8 pasti lebih menakutkan. Takut? Tidak, hanya ada kegembiraan. Sander Ye masuk ke dalam portal teleportasi dan dalam sekejap mata, dia muncul di dunia hampa, tanpa ada batas di sekitarnya. Tak jauh dari sana, tiba-tiba muncul sebuah bayangan. Bayangan tersebut masih memegang sebilah pedang.
Sander Ye tampak waspada, tangan kanannya perlahan menggenggam erat pedangnya. Namun pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Sebuah sinar pedang melesat langsung dari tengah arena. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye berubah drastis. Energi pedang. Sialan. Bayangan ini bahkan bisa menghasilkan energi pedang. Perlu diketahui, meskipun sekarang Sander Ye adalah seorang kultivator pedang, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan pedang, dan tidak dapat menghasilkan energi pedang. Namun bayangan di depannya bisa mengeluarkan energi pedang. Dan kecepatannya sangat tinggi, dalam sekejap mata energi pedang itu sudah berada di depannya. Lebih cepat beberapa kali lipat dari bayangan di lantai 7. Benar-benar berbahaya. Sander Ye tidak berani menghadapi energi pedang ini secara langsung, dia hanya bisa menghindari serangan sambil bergerak ke samping. Untungnya dia sudah terbiasa menghindar di lantai sebelumnya. Jadi, begitu menghindar, dia berhasil menghindari serangan energi pedang ini, namun pada saat berikutnya, serangan energi pedang yang lain sudah mendekat. Pupil mata Sander Ye menyusut tajam. Pada saat ini, Sander Ye merasakan aura kematian. Dia tidak berani lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang Hangdao miliknya. Whoosh! Pedang Hangdao miliknya terbang keluar dan segera menabrak energi pedang tersebut. Energi pedang itu langsung hancur. Sander Ye terperangah, begitu mudah. Dan pada saat ini, di kejauhan, pedang yang dipegang oleh bayangan tersebut tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya, kemudian melayang ke arahnya, dan mulai bergetar dengan hebat. Takut, takluk. Sander Ye terdiam. Bayangan di kejauhan itu juga tampak terdiam. Sander Ye menatap pedang yang bergetar itu dengan bingung. Namun segera, dia melihat ke pedang Hangdao di tangannya. Bukan dirinya yang takuti oleh pedang itu, melainkan pedang Hangdao ini. Sander Ye menggelengkan kepala dengan frustrasi, kemudian berkata, "Tuan Pagoda, apakah dia takut pada pedang Hangdao ini?" Pagoda kecil berkata, "Sepertinya begitu." Sander Ye bingung, kenapa? Pagoda kecil tetap diam. Sander Ye terus bertanya, "Kenapa?" Setelah diam beberapa saat, Pagoda kecil berkata, "Mungkin dia sudah lelah dan ingin istirahat sebentar." Sander Ye tidak bisa berkata-kata, "Tuan Pagoda, tolong jangan bercanda denganku, oke?" Pagoda kecil berkata, "Pedang milikmu ini agak istimewa. Pada saat ini, hanya ada 2 pedang yang bisa menyainginya, sedangkan pedang lainnya hanya bisa tunduk dan tidak berani menantangnya." Sander Ye mengerjapkan matanya, "Maksudmu kelak jika aku bertemu dengan kultivator pedang, aku akan tak terkalahkan?" Pagoda kecil berkata, "Aku hanya bisa mengatakan, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan tuan dari pedangnya, tapi pedangmu pasti bisa mengalahkan pedangnya." Sander Ye tiba-tiba menjadi bersemangat, "Hebat, Tuan Pagoda. Apakah kakak bergaun polos ini dulunya adalah seorang dewa pedang? Aku pernah dengar, katanya bahkan di dunia atas pun tidak ada dewa pedang." Setelah Pagoda kecil berdiam diri sejenak, ia berkata, "Dia adalah seorang dewa pedang hebat." Sander Ye segera tertawa, "Aku memiliki seorang guru yang merupakan dewa pedang hebat, sungguh luar biasa." Haha. Setelah berkata demikian, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan Pagoda, apakah kakak bergaun polos ini bisa memotong puncak gunung dengan satu serangan pedang? Puncak gunung dengan tipe yang sangat tinggi." Setelah Pagoda kecil berdiam diri sejenak lagi, ia berkata, "Jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya sepenuhnya, seharusnya dia bisa melakukannya." Mendengar itu, Sander Ye semakin bersemangat. Namun segera, dia berusaha untuk tenang, "Harus rendah hati, aku harus rendah hati."
Kakak bergaun polos hebat, bukan aku yang hebat. Aku harus terus berusaha dan berharap suatu hari nanti juga bisa menjadi seorang dewa pedang. Pagoda kecil tertawa dan berkata, benar. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam. Kali ini, dia memiliki tujuan baru. Dewa pedang. Harus menjadi seorang dewa pedang. Ketika dirinya menjadi seorang dewa pedang, dia akan kembali ke kota Huanggu dan menunjukkan kepada semua orang teknik membelah gunungnya. Jujur saja, Sander Ye sudah lama tidak senang dengan gunung tandus di belakang kota Huanggu itu. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, anak ini, apakah kita terlalu berlebihan kepadanya? Pagoda kecil menghela napas pelan, pikirkan tentang ayahnya. Suara misterius itu terdiam. Memang, mereka tidak bisa lagi melahirkan orang yang bergantung pada mereka. Sejenak kemudian, Sander Ye mengambil pedang yang ada di tanah dan berjalan ke arah bayangan itu. Lalu, dia memberikannya kepada bayangan tersebut, mari kita mulai lagi. Bayangan tersebut tidak berbicara. Sander Ye meragu sejenak, lalu menyerahkan pedang ke tangan bayangan tersebut. Kemudian, dia menyimpan pedang Hangdao miliknya dan membuat pedang dari energi Suan. Pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba mengayunkan pedangnya, energi pedang segera meluncur keluar. Sander Ye menyipitkan matanya, berlari ke depan, dan menyerang dengan pedang. Langsung menghadapi energi pedang tersebut. Boom! Energi pedang tidak hancur, sedangkan Sander Ye terdorong mundur cukup jauh. Pada saat yang sama, bayangan tersebut tiba-tiba meluncur maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan satu kilatan dingin, langsung melesat hingga ke depan wajah Sander Ye. Cahaya dingin melesat di mata Sander Ye. Kali ini, dia tidak mengeluarkan pedangnya, melainkan terus berusaha menghindari serangan. Sama seperti di lantai sebelumnya, dia mulai berusaha keras untuk menghindar. Karena Sander Ye tahu, jika menyerang, dirinya tidak memiliki kesempatan menang. Lawannya bisa mengeluarkan energi pedang dan kecepatannya jauh lebih tinggi darinya. Dalam situasi seperti ini, dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jadi, Sander Ye hanya bisa menghindar. Beradaptasi dengan kecepatan lawan terlebih dahulu, sambil mencoba memahami triknya. Tentu saja, situasinya sangat menyedihkan. Benar-benar sangat menyedihkan. Karena ketika di awal, Sander Ye sama sekali tidak dapat menghindari kecepatan pedang milik bayangan ini. Tak lama kemudian, Sander Ye berubah menjadi pria berdarah. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang Hangdao miliknya lagi. Tunggu sebentar. Bayangan itu tiba-tiba berhenti, karena pedangnya menyerah lagi. Sander Ye berkata dengan suara gemetar, aku akan menyembuhkan luka dulu, setelah sembuh, kita akan melanjutkan pertarungan. Setelah berkata demikian, dia langsung mengambil pedang dari tangan bayangan tersebut. Bayangan tersebut bersambung.